Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua, sahabat-sahabat perlengkapan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan petunjuk teknis pengusulan RKBMN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tahun 2023. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini sudah terpampang jelas tentang jadwal pengusulan RKBMN tahun 2023, di mana pada tahun ini kita memiliki dua tahapan dalam pengajuan ataupun pengusulan RKBMN. Yang pertama, pengajuan melalui aplikasi Isadewa, kemudian yang kedua adalah pengajuan melalui aplikasi Siman, yang dimana itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk pengajuan melalui aplikasi Isadewa, teman-teman sudah bisa dimulai dari tanggal 17 Juli sampai 18 Agustus, di mana di sini nanti teman-teman sudah mulai menginput segala sesuatu yang teman-teman usulkan, baik itu pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, ataupun penghapusan. Lalu, setelah teman-teman menginput pada aplikasi Isadewa, baik itu dokumen ataupun data dukungnya, maka pada tanggal 21 sampai 25 Agustus 2023, di sini nanti akan ada konsolidasi tingkat banding, yaitu telah lebih lanjut oleh tingkat banding masing-masing satker didampingi oleh Biro Perlengkapan terkait usulan teman-teman pada aplikasi Isadewa. Hasil dari konsolidasi inilah nanti yang akan diinput oleh teman-teman satker pada aplikasi Siman, yaitu pada tanggal 28 Agustus sampai tanggal 1 September 2023. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 4 sampai 8 September adalah telaah tingkat Korwil, dan dilanjutkan 11 sampai 15 September itu telaah tingkat Eselon 1, yaitu masing-masing Dirjen Badilum, Badilak ataupun Badimiltun. Lalu pada tanggal 18 sampai 22 September ini adalah telaah tingkat lembaga, yaitu Biro Perlengkapan, yang mana jika sudah ditelaah oleh tingkat lembaga akan diberikan kepada tim AFIF, yaitu 25 September sampai 6 Oktober untuk dilakukan review. Kemudian hasil review dari tim AFIF ini akan dikembalikan kepada tingkat lembaga itu Biro Perlengkapan untuk diusulkan menjadi pengusulan RKBMN ke DJKN melalui aplikasi Siman, yaitu batas waktunya 9 sampai 13 Oktober. Baik sahabat perlengkapan, untuk selanjutnya lebih jelasnya kita akan coba untuk memberikan alur pengajuan RKBMN melalui aplikasi Isadewa, di mana teman-teman KPB atau satuan kerja ini akan menginput, menyiapkan segala sesuatu dokumen ataupun data dukung itu melalui aplikasi Isadewa. Setelah sudah terinput dalam aplikasi Isadewa, kemudian akan dilakukan konsolidasi oleh tingkat banding didampingi oleh Biro Perlengkapan dalam penelaahan usulan dari teman-teman satker. Di mana jika usulan yang teman-teman satker sudah sampaikan sudah sesuai kriteria, baik secara dokumen maupun data dukungnya, itulah yang akan nanti dijadikan oleh teman-teman satker disajikan untuk diinput kepada aplikasi Siman. Namun yang tidak lolos kriteria maka akan otomatis dikembalikan kepada satuan kerja. Oleh karena itu diharapkan teman-teman satuan kerja ketika ingin mengusulkan usulan teman-teman baik itu pengadaan, pemeliharaan, pemindahantanganan, ataupun penghapusan dan pemanfaatan harus disertai dengan data dukung yang lengkap dan jelas. Oke, selanjutnya next, ini adalah pengajuan RKBMN melalui aplikasi Siman. Setelah tadi kita selesai melalui aplikasi Isadewa dan sudah ada hasil konsolidasi antara tingkat banding dan Biro Perlengkapan, maka teman-teman satuan kerja akan memasukkan atau menginput hasil konsolidasi itu ke dalam database Siman melalui aplikasi Siman. Kemudian dari sana akan ditelaah lebih lanjut oleh tingkat Korwil. Kemudian dilanjutkan lagi oleh tingkat Eselon 1, yaitu Dirjen Badilum, Badilak ataupun Badimiltun, dan ditelaah kembali kemudian di tingkat lembaga yaitu Biro Perlengkapan dan diberikan kepada AFIF untuk direview. Hasilnya nanti akan dikembalikan kepada Biro Perlengkapan dan lalu akan diajukan kepada DJKN melalui aplikasi Siman. Untuk setiap pentahapan ini, baik dari KPB ke tingkat Korwil, tingkat Eselon 1, lembaga, AFIF, ini semua sudah dijelaskan secara detail pada juknis.
Oke, next selanjutnya. Ini salah satu poin terpenting dalam Bapak Ibu mengusulkan RKBMN Bapak Ibu pada aplikasi Isadewa maupun aplikasi Siman. Jadi, kategori RKBMN itu ada 5, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, dan juga penghapusan. Untuk pemanfaatan, pemindahantanganan, dan penghapusan, ini baru dapat terinput di Siman itu Mahkamah Agung pada tahun 2024. Tapi untuk terinput pada aplikasi Isadewa ini sedang on proses. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah punya rencana untuk ada pemanfaatan aset BMN-nya atau pemindahantanganan ataupun penghapusan, ini sudah bisa ya Bapak Ibu untuk direncanakan, dibuatkan tabel untuk disiapkan semua data dukungnya supaya nanti ketika aplikasi Isadewa kita sudah sempurna, Bapak Ibu sudah bisa langsung menginputnya pada Isadewa. Lalu data dukung usulan RKBMN apa saja sih yang harus kita siapkan? Tentu Bapak Ibu, teman-teman satker dan sahabat perlengkapan semua bertanya-tanya kan? Untuk pengadaan di sini data dukung Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu siapkan. Misalnya Bapak Ibu ingin pengadaan tanah, ini kita gabung ya Bapak Ibu ya, baik itu tanah gedung kantor, bangunan sidang, ataupun rumah negara. Ini adalah data dukung yang harus Bapak Ibu siapkan. Seperti itu. Next, kalau ini data dukung untuk pengadaan pembangunan, renovasi, perluasan gedung kantor, bangunan sidang, ataupun rumah negara. Untuk renovasi, mohon Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua untuk dapat melampirkan analisa tingkat kerusakan dari Dinas PUPR setempat. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini data dukung usulan pengadaan kendaraan dinas, jabatan, operasional, ataupun fungsional. Bapak Ibu bisa lihat apa saja yang harus Bapak siapkan, harus Bapak inputkan nanti data dukung itu dalam aplikasi Isadewa ataupun Siman. Selanjutnya, data dukung untuk pemeliharaan, khusus untuk usulan pemeliharaan, baik itu bangunan gedung kantor, rumah negara, ataupun pemeliharaan aset lainnya, harus memiliki surat keputusan penetapan penggunaan. Jadi sudah di PSP-kan ya Bapak Ibu. Jadi jika ingin mengusulkan aset, Bapak Ibu harus sudah mem-PSP-kan aset tersebut. Kemudian dibuatkan daftar hasil pemeliharaan bangunan terakhir. Misalnya Bapak Ibu ingin mengajukan usulan pemeliharaan tahun 2023. Berarti Bapak Ibu harus sudah punya daftar hasil pemeliharaan bangunan tahun 2022. Misalnya aset Bapak Ibu itu yang dipelihara tuh ini, gitu kan? Baru sudah dipelihara sejak tahun kapan, berapa yang dipeliharanya, pihak ketiganya siapa, misalnya pengecatan gedung dipakai siapa. Itu nanti harus rinci, dan untuk tabelnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di video selanjutnya Bapak Ibu. Next, selanjutnya adalah data dukung pemeliharaan kendaraan dinas, jabatan operasional atau fungsional. Bisa Bapak lihat di daftar di layar apa saja data dukungnya. Lalu data dukung usulan peralatan mesin tik. Ini peralatan mesin tik dan non tik ya Pak, jadi bukan mesin tik ya, peralatan mesin tik dan non tik. Ini maksudnya teknologi informasi seperti laptop ataupun PC, komputer. Kalau yang non tik itu berarti di luar. Oke, next, ini adalah data dukung usulan rencana pemanfaatan. Jika memang Bapak Ibu nanti punya rencana untuk pemanfaatan aset, data dukungnya adalah sebagai berikut. Untuk di Isadewa sudah on progress ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih 2 minggu setelah kita melakukan 2 minggu dari sekarang sudah bisa untuk input pada aplikasi Isadewa. Kemudian ini adalah rencana pemindahantanganan. Data dukung yang harus siapkan adalah sebagai berikut. Rencana penghapusan, data dukung yang disampaikan sebagai berikut. Dan ini adalah formulir-formulir yang nanti Bapak Ibu input di dalam aplikasi Isadewa. Jadi nanti ketika kita menginput data-data pada Isadewa, maka pertanyaan-pertanyaan itu inilah yang akan diinputkan ya Bapak Ibu. Dan ini nanti
juga akan diberikan sebagai data dukung. Oleh karena itu, perlu nanti ditandatangani oleh KPP baru diupload pada dokumen yang ada di aplikasi Isadewa. Ini formulir untuk pengusulan pengadaan tanah rumah negara dan bangunan rumah negara. Kami sengaja bikin berbeda dengan yang tadi awalnya, karena di sini untuk rumah negara itu kita harus memasukkan tipe rumah negara. Usulan pemeliharaan seperti ini. Tabel-tabel ini yang nanti Bapak Ibu harus inputkan ketika nanti pada aplikasi Isadewa. Nah, ini tadi salah satu yang harus ada ketika Bapak harus diinput, diisi full oleh Bapak Ibu ketika ingin mengajukan usulan pemeliharaan. Karena tanpa ini pun pasti Bapak Ibu akan di-reject oleh tim TJKN. Ini usulan pemanfaatan seperti ini formulirnya. Ini usulan pemindahantanganan BMN seperti ini formulirnya. Dan ini usulan penghapusan seperti ini, apa saja yang harus diisi. Nah, ini formulir daftar barang BMN. Nah, di sini sengaja kami garis miring. Nanti Bapak Ibu tolong disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Jika misalnya memang ini daftar barang pemeliharaan, berarti cukup tulis pemeliharaan saja. Jika ini memang daftar barang pemanfaatan, cukup tulis pemanfaatannya saja, seperti itu seterusnya. Jadi jangan dibuat garis miring. Ini karena sama pengisiannya, penyajian dalam formulir. Nah, di sini kan contoh ya Bapak Ibu. Nah, di sini kayak pengadaan nih, ada namanya kolom SBSK. Ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada kolom SBSK. Oleh karena itu, nanti Bapak Ibu harus menghitung SBSK itu sendiri. Misalnya Bapak Ibu ingin pengadaan kendaraan dinas, gitu ya, jabatan. Bapak Ibu harus hitung dulu SBSK untuk pengadilan Bapak Ibu itu sebenarnya kendaraan dinas jabatannya harusnya punya berapa. Nah, untuk cara penghitungannya nanti akan ada di sini, tapi kita akan jelaskan tapi di video yang berbeda. Lalu, salah satu yang harus Bapak lampirkan sebagai data dukung juga adalah SOTK. Di sini kita harus menyamakan persepsi ya Bapak Ibu. Untuk struktur organisasi dan tanda kerja organisasi itu bukan hanya saja sekedar tabel. Dan tentu saja tabel yang kita buat pun itu adalah dari pimpinan tertinggi. Untuk lebih contohnya, untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan di video berikut selanjutnya yang berbeda. Tapi yang otomatis adalah struktur itu harus dari yang paling tertinggi di pengadilan Bapak Ibu, misalnya dari ketua, wakil, sampai selanjutnya. Dan kemudian dijelaskan apa saja fungsi dari orang-orang yang ada di struktur tersebut. Contohnya kayak ketua, fungsi dia tugasnya apa, wakil apa, hakim apa, panitera, dan sampai ke bawah. Itulah contoh SOTK yang paling benar. Oke, thank you. Cukup sekian materi terkait Cukmis yang dapat kami sampaikan. Untuk video-video selanjutnya bisa Bapak Ibu tunggu di video-video yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share and subscribe. Bye-bye.